Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Dengan senantiasa kita memujinya, minta ampun dan minta pertolongan kepadanya min sayyiati a'malina, dari kejelekan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, sejatinya orang-orang yang Allah beri mereka hidayah, tidak akan ada yang bisa mengalihkan mereka dari hidayahnya Allah itu. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, begitu juga sebaliknya, saat Allah palingkan seseorang dari hidayah sehingga dia masuk kepada kesesatan, maka tidak akan ada yang bisa mengarahkan dia agar kembali kepada petunjuknya Allah. Kemudian salat beserta salam tak henti-hentinya kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. InsyaAllah pada malam hari ini kembali kita lanjutkan kajian kitab kita berkaitan kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari, kitab yang berkaitan dengan adab-adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah ini menjadi rujukan, contoh dan bimbingan bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk bab qaulur rajuli lis-shaghiri ya bunayya, bab yang berkaitan seseorang mengatakan kepada anak kecil, wahai anakku. Hal ini dibolehkan dan ini juga sudah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Malam hari ini kita masuk bab irham man fil ardi, sayangilah orang-orang yang ada di bumi. Dan pada sebelumnya kita ketinggalan, tidak kita bacakan hadis yang mana Rasulullah mengatakan man la yarhamin nas la yarhamuhullahu azza wa jalla. Hadis ini bersumber dari Abi Jarir bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan man la yarhamin nas, siapa saja yang tidak menyayangi manusia secara umum baik perorangan maupun banyak, la yarhamuhullah, maka Allah pun tidak akan menyayanginya. Yang mana dalam syarah hadis ini Syekh mengatakan man la yarhamin nas la yarhamuhullahu azza wa jalla. Maknanya man la yarhamin nas, yaitu siapa saja yang tidak menyayangi manusia, berifati bihim wal atfi alaihim, dengan berlemah lembut kepada mereka serta berbuat baik kepada mereka, fa yuhsanu ilaihim, maka saat dia berbuat baik kepada manusia, berbuat lemah lembut kepada manusia, maka fayughisul malhufu wa yut'amul ja'i'u, caranya berupa dia memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, memberi makan kepada orang-orang yang sedang kelaparan, wa yahsul uriyan, dan bisa juga dengan cara memberi pakaian orang-orang yang tidak memiliki pakaian. Itulah bentuk menyayangi manusia. Kemudian kata Syekh di sini, anna intifa'u dzalika dalil ala quswatil qalbi. Manfaat yang kita ambil dari hadis ini terdapat
bukti atau bagaimana kita menilai seseorang. Seandainya dia menyayangi manusia, maka dalilun ala qaswati qalbi, itu menunjukkan kerasnya hatinya. Annal intifa'a dzalika ala qaswatil qalbi wa faqdir rahmati minhu lil khalqi. Seandainya seseorang tidak mau menyayangi manusia secara umum ataupun perorangan, itu menunjukkan kerasnya hati seseorang. Jadi seandainya kita tidak mau menyayangi manusia, itu menunjukkan hati kita sudah keras. Wa man intafa'a minhu rufi'a anhu, dan itu menunjukkan seandainya hatinya sudah keras, maka sifat kasih sayang itu sudah Allah angkat dari dirinya. Wal jazaa'u min jinsil amal. Begitu juga sebaliknya, kata Syekh, seandainya kita tidak menyayangi manusia, maka manusia pun tidak akan menyayangi kita, bahkan Allah pun tidak akan menyayangi kita. Qala Ibnu Battal fil haddu ala isti'malir rahmati li jami'il khalqi. Di dalam hadis ini terdapat anjuran atau dorongan yang begitu keras agar hendaklah kita berbuat baik terhadap makhluk secara umum, baik manusia maupun binatang. Fa yadkhulul mu'minu wal kafiru wal bahaimu wal ma'luku wal mamluku minha wa ghairul mamlukin. Masuk di dalamnya kita hendaklah kita berbuat baik kepada baik dia muslim ataupun kafir, atau bahkan kepada binatang ataupun kepada raja ataupun bukan raja. Jadi sifatnya sini umum. Hendaklah kita berbuat baik kepada semua makhluk, baik manusia maupun binatang. Kemudian dijelaskan juga wa yadkhulu fir rahmati at-ta'ahadu bil it'ami was-saqi. Bisa juga dikategorikan rahmat atau sifat kasih sayang itu dengan kita memberikan hadiah berupa makanan ataupun minuman. Wa takhfifu bil hamli, atau bisa saja kita meringankan beban orang lain. Wa tarkul ta'adzuri bid darabi, dan begitu juga dengan kita tidak memukul atau menyakiti saudara kita, itu sudah termasuk bagian dari rahmat. Bisa jadi kita dizolimi orang lain, kemudian kita tidak membalas dengan kezoliman yang sama. Kemudian hadis selanjutnya, an Umar annahu qala, bahwasanya Umar bin Khattab beliau mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia juga tidak layak untuk disayangi. Wala yughfaru man la yaghfir, dan tidak layak juga diampuni orang-orang yang tidak mau mengampuni orang lain. Wala yu'fa amman la ya'fu, dan tidak layak juga dimaafkan orang-orang yang tidak mau memaafkan. Wala yutabu ala man la yatub, dan begitu juga kata Umar bin Khattab, tidak layak diterima tobatnya seseorang yang mana dia sendiri tidak menerima tobatnya orang lain. Wala yuqqa man la yatawaqqa, dan begitu juga tidak layak seseorang dilindungi yang mana dia sendiri tidak melindungi saudaranya. Dijelaskan di sini bahwasanya semua kata-kata Umar ini diawali oleh man, yang artinya syarat. Jadi apabila orang itu tidak menyayangi,
maka orang itu layak tidak disayangi. Begitu juga saat dia tidak mau mengampuni orang lain, maka layak juga dia tidak diampuni. Wala yu'fa amman la ya'fu. Begitu juga sebaliknya, saat dia tidak mau memaafkan orang lain, maka dia layak juga tidak dimaafkan. Dan begitu juga saat dia tidak menerima taubatnya saudaranya, maka dia tidak layak juga diterima taubatnya seandainya dia bertobat. Wala yuqqa man la yatawaqqa. Begitu juga sebaliknya, seandainya dia sendiri tidak melindungi saudaranya, maka sejatinya dia tidak layak juga untuk dilindungi. Kemudian ucapan Ali bin Abi Thalib ini bukan berarti kita boleh, ucapan Ali bin Abi Thalib ini bukan berarti ini menghalangi kita mengambil hak kita seandainya kita dizolimi. Bukan berarti kita terhalang seandainya kita dizolimi untuk mengambil hak kita. Itu mungkin Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang begitu banyak tentang kezaliman. Wa jazaa'u sayyi'atun misluha. Bahkan Allah menyebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 40 bahwasanya kejelekan itu akan dibalas dengan kejelekan yang sama. Dan begitu juga saat Rasulullah datang orang-orang Yahudi mencela Rasulullah, yang mana mereka mengatakan assalamu alaika, celakalah engkau wahai Rasulullahnya, atau racunlah bagi engkau wahai Rasulullahnya. Maka Rasulullah menjawab, fa ajaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaik, dan semoga hal yang sama juga untukmu nya. Jadi boleh dibalas dengan kadar yang sama. Dan saat itu Rasulullah mengatakan alaikumus sama wal la'nahnya. Saat itu saat Aisyah tahu Rasulullah dicela, Aisyah menimpali dia dengan berlebih, semua kalian mendapatkan kecelakaan juga, semua kalian juga mendapatkan laknatnya. Maka Rasul mengatakan, berlembutlah engkau wahai Aisyahnya, rifqan wahai Aisyahnya, rifqan engkau wahai Aisyahnya. Apakah kamu tidak mendengar saya mengucapkannya? Wa alaikanya, semua kalian juga mendapatkan hal yang samanya. Jadi dalam hadis ini pelajaran bagi kita apa? Kezaliman yang dilakukan kepada kita, baik berupa celaan, boleh kita balas dengan sesuai kadarnya. Tapi seandainya kita maafkan, itu lebih baik. Yang mana juga dijelaskan dalam beberapa hadis menjelaskan tentang teguran-teguran Rasulullah ataupun peringatan dari Rasulullah buat kita apabila kita menzolimi saudara kita. Yang mana Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa itu orang-orang yang merugi? Qalu, para sahabat mengatakan, al muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'an. Orang yang bangkrut di antara kami wahai Rasulullah, orang yang tidak mempunyai dirham dan juga tidak mempunyai harta benda. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut di antara umatku, ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin, yaitu orang-orang nanti datang pada hari kiamat dari umatku, yang mana mereka membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, wa ya'ti faqad syatama hadza, akan tetapi dia pernah mencerca saudaranya atau menyakiti saudaranya, wa qadhafa hadza, bahkan dia pernah memfitnah saudaranya, wa akala mala hadza, dia pernah mencuri atau mengambil makanan saudaranya, wa safaka dama hadza, bahkan dia pernah dulu menumpahkan darah saudaranya, wa daraba hadza, dia pernah memukul saudaranya, fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi,
Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah, akan diambil kebaikan-kebaikannya, lalu diberikanlah kepada semua orang yang disakitinya tadi, baik disakitinya dengan lisannya atau disakitinya dengan tangannya, dengan kezaliman. Fa in faniyat hasanatu, seandainya kebaikannya habis sedangkan kezalimannya masih ada terhadap saudaranya, qubila yaqdiya ma alaihi, maka kejelekan saudaranya pun akan diambil dan diberikan kepadanya. Akhadha min khotoyahum faturihat alaihim, kejelekan saudaranya akan diambilkan lalu akan diberikan kepadanya. Summa turiha finnar, lalu orang ini pun akan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah. Nauzubillah. Itu bukan dalam hadis lain Rasulullah mengatakan al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang dikatakan orang muslim yang sempurna itu adalah orang yang selamat saudara muslimnya yang lain dari lidahnya dan tangannya. Baik lidah itu dengan mencerca, menyakiti atau memfitnah, itu semuanya masuk di sana, dan begitu juga dengan tangannya. Maka itulah dikatakan apabila saudaranya selamat dari kejelekan lidahnya dan selamat juga dari kejelekan tangannya, maka itulah yang dikatakan orang mukmin sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadis tadi. Dan begitu juga Rasulullah mewanti-wanti dalam hadis lain, man kanat lahu mazlamatun li akhihi, siapa saja yang pernah menyakiti atau menzalimi saudaranya, min irdihi, baik dia menyakiti saudaranya dengan cara merusak kehormatannya, au syai'in falyatahallalhu, atau bisa jadi menyakitinya dengan hal yang lain, maka hendaklah dia minta dihalalkan atau minta diampuni dengan cara bagaimanapun agar dimaafkan. Al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadari mazlamatin. Hendaklah minta maaf hari ini, kata Rasulullah, dengan cara bagaimanapun caranya. Kalau perlu ditebus-tebus supaya dimaafkan pada hari ini, kata Rasulullah, sebelum datangnya suatu hari yang mana pada hari itu tidak bermanfaat lagi dinar. Emas yang kita kumpulkan tidak akan bermanfaat lagi. Bisa jadi rumah tangga yang kita susun hari ini tidak akan bermanfaat lagi. In kana lahu amalun salihun ukhiza minhu, maka pada hari itu seandainya di dunia tidak minta maaf kepada saudaranya dengan cara agar dimaafkan saudaranya, maka di akhir kelak maka akan diambilkan kebaikan dari dirinya biqadri mazlamatihi, sesuai dengan kadar kezaliman yang dilakukannya, baik kezaliman dengan lidah atau mulutnya, ataupun dengan janji-janji yang dilakukannya, ataupun yang lainnya, ataupun kezaliman lidahnya yang menyakiti saudaranya. Wa illam takun lahu hasanatun, kata Rasulullah, seandainya pada saat itu karena kezalimannya begitu banyak, ukhiza min sayyiati sahibihi fa humila alaih, maka kejelekan saudaranya lah yang akan diambilkan dan dibebankan kepadanya pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Bukhari nomor 2449. Kemudian orang yang menzalimi ini juga akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam hadis Rasulullah mengatakan, yauma la yanfa'u zalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Yaitu hari yang tidak berguna lagi orang-orang zalim permintaan maafnya pada hari kiamat kelak, dan bagi mereka lah laknat dan bagi mereka lah tempat tinggal yang buruk. Surat Ghafir ayat 52. Dalam ayat ini Allah mengatakan orang-orang yang melakukan kezaliman akan mendapatkan laknat sehingga mereka jauh dari rahmatnya Allah. Kemudian yang ketiga, mereka akan mendapatkan kegelapan di hari kiamat kelak. Yang mana Rasulullah mengatakan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, sesungguhnya kezaliman yang mereka lakukan di dunia akan menyebabkan kegelapan bagi mereka di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2447 dan Imam Muslim 2578. Kemudian saat kita menzalimi saudara kita, kita akan terancam oleh doa orang-orang yang kita zalimi.
yang mana Rasulullah mengingatkan Muaz bin Jabal saat Rasulullah utus ke Yaman. Saat Rasulullah mengarahkan beliau, hendaklah yang pertama kali engkau ajak mereka agar bersyahadat, kemudian hendaklah engkau ajak mereka agar sholat, dan seandainya mereka melakukan yang dua itu, maka kasih tahu mereka bahwasanya Allah mewajibkan bagi mereka zakat. Maka setelah itu apa kata Rasulullah? Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati engkau Muaz, jangan engkau ambil harta yang terbaik di antara mereka saat mengambil zakatnya. Jangan sampai mereka terzolimi, karena seandainya mereka terzolimi lalu mereka berdoa kepada Allah, tidak ada perantara antara doa mereka dengan Allah, sehingga doa mereka akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari nomor 1496 dan Muslim nomor 19. Kemudian saat kita menzolimi saudara kita, maka kita akan jauh dari rahmatnya Allah, yang mana Allah berfirman, innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum-kaum yang suka melakukan kezaliman. Surah Al-Maidah ayat 51. Kemudian yang keenam, dijauhkan dari al-falah, dijauhkan dari kemenangan, yang mana Allah mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 21, innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan al-falah, tidak akan mendapatkan kemenangan kelak, baik kemenangan itu di dunia maupun kemenangan di akhirat. Maka dalam hal ini hati-hati kita jangan sampai menzolimi saudara kita. Kemudian yang ketujuh, kezoliman adalah sebab bencana dan petaka, yang mana dalam surat Al-Hajj ayat 45 Allah berfirman, faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rim mu'attalatin wa qasrim masyid. Berapalah banyaknya kota yang telah kami binasakan yang penduduknya dalam keadaan zalim, maka tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atapnya, dan berapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi. Itulah azab Allah datang terhadap orang-orang yang zalim. Maka dalam hal ini ucapan Umar bin Khattab tadi adalah motivasi bagi kita agar memaafkan orang lain. Tapi di sisi lain hendaklah kita wanti-wanti diri kita jangan sampai menyakiti orang lain. Memang betul Allah memerintahkan umatnya agar memaafkan, tapi tidak semua umat ini mau memaafkan. Maka hendaklah bagi kita yang pernah menzalimi orang lain berupaya semaksimal mungkin agar bisa minta maaf kepada saudara kita saat kita dizalimi atau disakiti. Dan seandainya tidak mau memaafkan, kita cari solusinya, bukan berlepas diri. Karena itulah kata Rasulullah, hati-hatilah kita jangan sampai datang waktu nanti yang mana pada hari itu tidak manfaat lagi emas yang kita kumpulkan atau harta benda yang kita kumpulkan. Kemudian dijelaskan Syekh juga di sini bahwasanya ada kisah saat Aisyah dulu difitnah telah berzina dengan salah seorang sahabat, yang mana pada waktu itu Aisyah ketinggalan dari rombongannya Rasulullah, karena waktu itu Aisyah ketinggalan bagian dari perhiasannya, terjatuh saat dia istirahat sebelumnya. Kemudian Aisyah pergi ke sana bersama sahabat yang membawanya dengan tunggangannya itu, sehingga pada waktu itulah Aisyah difitnah telah melakukan zina. Maka pada hari itulah sangat lama Aisyah itu menangis, karena semua orang tersebar berita bahwasanya Aisyah telah berzina. Tersebar informasi ini di Madinah, sampai-sampai Rasulullah pun mendiamkan Aisyah karena kasus ini. Aisyah menemui Abu Bakar. Abu Bakar sendiri terdiam, tidak tahu menjawab apa. Pada kasus itu menangis Aisyah sejadi-jadinya. Maka pada waktu itulah Allah turunkan ayat yang membantah bahwasanya Aisyah telah melakukan perzinaan. Kemudian sebelum kejadian itu apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Karena dia tahu salah satu penyebab
menyebarnya informasi itu adalah ada salah seorang sahabat dari Abu Bakar As-Siddiq menyebarkan informasi ini bahwasanya Aisyah telah berzina. Dan saat Abu Bakar mengetahui bahwasanya Aisyah itu tidak berzina karena Allah turunkan ayat yang membantah itu semua, maka Abu Bakar pun bersumpah, saya tidak akan pernah menolong lagi saudara saya. Itu ada saudaranya yang miskin yang sering Abu Bakar membantunya. Dia bersumpah karena sakit hati telah merusak kehormatan anaknya Aisyah dengan menyebarkan informasi kebohongan tadi. Maka pada waktu itulah Allah turunkan ayat, wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna an ya'firallahu lakum. Hendaklah kalian memaafkan dan berlapang dadalah kalian. Apakah kalian menyukai seandainya Allah juga memaafkan kalian? Maka pada saat itulah Abu Bakar pun memaafkan saudaranya ini. Ini surat An-Nur ayat 22. Kemudian kita masuk bab baru yang berkaitan dengan yang kita baca tadi, bab irham man fil ardh. Bab sayangilah semua makhluk yang di bumi. An Qurrah qala rajulun ya Rasulullah. Diriwayatkan bahwasanya ada seseorang menemui Rasulullah, inni la azbahu syatan fa arhamuha. Kata seseorang ini menemui Rasulullah, sesungguhnya saya ingin menyembelih seekor domba dan saya sangat menyayangi domba itu. Au qala inni la arhamu syata an azbahaha. Wahai Rasulullah, sungguh saya sangat menyayangi domba saya dan saya takut atau tidak mau menyembelihnya. Jadi ini hadis ini bunyinya yang pertama dia mengatakan, sesungguhnya saya ingin menyembelih dombaku, tapi saya sangat menyayanginya. Dan di versi lain mengatakan, sesungguhnya saya mempunyai seekor domba dan saya sangat sayang padanya. La arhamu syada an azbahuha, dan saya tidak tega untuk menyembelihnya. Qala, maka Rasul mengatakan, wasyatu in rahimtaha, adapun domba itu seandainya engkau menyayanginya, rahimakallah, maka Allah pun akan menyayangimu marratain. Bahkan Rasul mengatakan, saat kita menyayangi domba itu sekali, Allah akan menyayangi kita 2 kali. Jadi kasih sayang itu Allah lipat gandakan kepada kita. Kata Syekh di sini, bab irham man fil ardh, sayangilah apa saja yang di bumi dari makhluk. La'allahu qad ishtaqahu min mithli qouli ta'ala. Seolah-olah judul ini Imam Bukhari ambil dari hadis Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hendaklah kalian sayangi apa saja yang di bumi, maka niscaya kalian akan disayangi oleh apa yang ada di langit, yaitu Allah, bahkan para malaikatnya. Unzur takhrijuhu fi sahih. Hal ini bisa kita cek lagi tentang bagaimana penjabaran tentang hal ini di dalam kitab As-Sahihah. Kata orang ini, kata Syekh di sini, fihi ruju'u ila ahli ilmi fil muamalati was sulukiyati li taqwimi wat tawjihi. Bagaimana sahabat ini saat dia mengalami kesusahan, tidak tega menyembelih dombanya, atau dia ingin menyembelih dombanya tapi dia terlalu sayang pada dombanya, lalu dia temui Rasulullah. Maka di sini pelajaran bagi kita, hendaklah bagi kita seandainya kita mempunyai masalah dalam kehidupan sehari-hari kita dan kita ragu tentang hal itu, hendaklah kita datangi ahli ilmu fil muamalati. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan hal itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Wasulukiyati litaqwimi at-tawjih, agar kita mendapatkan pelajaran atau metode dalam menyelesaikan masalah itu.
Sebagaimana kata Rasulullah di sini, wasyatu in rahimtaha. Adapun domba itu seandainya engkau menyayanginya, rahimakallahu marratain. Allah pun akan menyayangimu 2 kali. Sebagaimana engkau menyayangi dombamu tadi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul mengatakan, man la yarhamu la yurham. Rasulullah mengatakan, siapa yang tidak menyayangi, maka dia juga tidak akan disayangi. Faman rahima rahima, maka maknanya siapa saja yang menyayangi, maka dia pun akan disayangi. Sawun kanat hadhihi rahmatu lil insani aw hayawani aw ta'irun aw nahwahu. Baik saat kita menyayangi sifatnya manusia ataupun binatang ataupun burung, maka kita akan mendapatkan hal yang sama. Kita akan mendapatkan hal yang sama. Kemudian kata Syekh di sini, warahmatu taqtadi adamu dzabahi syah bi hadratil ukhra. Bisa jadi dia itu tidak tega menyembelih dombanya karena ada sebab. Bisa jadi karena terlalu sayang dari atau yang lainnya. Kama ja'a fil faidi, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Faid, wa alla yahuddu syafratahu amamahu. Maka hendaklah saat kita ingin menyembelih sembelihan kita persiapkan dulu alat untuk menyembelih seandainya kita ingin menyembelih. Yang mana dalam hadis dikisahkan di sini, faqad marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana suatu ketika Rasulullah melewati laki-laki, ala rajulin wadi'u rijlahu ala sibhati syatin wa huwa yahuddu syafratahu. Ada seseorang ingin menyembelih dombanya atau sesembelihannya. Sesembelihannya itu sudah diikatnya kakinya. Kemudian karena pisaunya belum tajam, diinjaknya lauk pipi dari ternak yang mau disembelihnya ini sambil mengasah pisaunya. Wa hiya talhizu ilaihi bi basariha. Sedangkan sembelihan yang akan disembelihnya, binatang itu melihat-lihat pisau yang sedang diasahnya. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, afala qabla hadza, kenapa kamu tidak mempersiapkan pisau yang tajam sebelum engkau menyembelih ini, sehingga engkau harus menginjak sembelihanmu? Aturiduna an tumitaha mautatain, kata Rasulullah, apakah engkau ingin binatang ini mati berkali-kali sebelum engkau menyembelihnya? Begitu Rasulullah menegur orang tadi. Jadi seolah-olah dalam hadis ini, seandainya kita ikat sembelihan kita, kemudian kita perlihatkan pisau sambil kita asah di depannya, itu sama artinya kita menyembelih sembelihan ini berkali-kali sebelum dia kita sembelih secara sempurna. Kira-kira bagaimana zalimnya? Jadi seolah-olah kita sudah menyembelihnya sebelum kita sembelih berkali-kali. Rawahu Tabrani fil Kabir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam kitab Al-Kabir wal Awsat wa gharuhu, dan juga disebutkan dalam kitab Awsat dan dalam kitab yang lainnya. Wa huwa hadisun sahihun. Hadis ini hadis yang sahih. Hal ini juga lah yang dipertegas oleh Rasulullah dalam hadis lain, man rahima walau dzabihatu usfurin. Siapa yang menyayangi, walaupun dia hanya menyayangi seekor burung saat dia ingin menyembelih seekor burung itu, rahimahullahu yaumal qiyamah, maka dia pun akan menyayangi, Allah akan sayangi dia pada hari kiamat kelak. Jadi walaupun burung kecilnya mau kita sembelih, maka hendaklah kita sembelih secara baik, secara wajar, dengan penuh kasih sayang. Bukan mentang-mentang burung itu kecil patahin lehernya gini mati, bukan. Atau dengan pisau tumpul pun akan putusnya, satu narik kakinya begini putus juga, atau bisa jadi ambil kayu putus juga. Tapi apa kata Rasulullah, man rahima, siapa saja yang menyayangi walau dhabihatun, walaupun hanya sekedar sembelihan usfurin, sembelihannya seekor burung kecil, rahimahullah, maka Allah pun akan menyayanginya yaumal qiyamah, Allah akan menyayanginya pada hari kiamat. Tengok kitab
As-Sahihah halaman 27. Dan hal ini juga dipertegas Rasulullah an Shaddad ibnu Ausin. Hadis ini bersumber dari Shaddad ibnu Aus, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu, baik manusia maupun binatang. Fa idza qataltum fa ahsanul qitlah. Seandainya kalian ingin membunuh, maka baguskanlah cara kalian membunuh. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Begitu juga sebaliknya, saat kalian hendak menyembelih, baguskanlah cara kalian menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Dan hendaklah, kata Rasulullah, saat dia ingin menyembelih, persiapkan dulu cara dia menyembelih. Tajamkan pisaunya, jauhkan ternak itu dari tempat-tempat yang ada darah atau tempat-tempat bekas penyembelihan hewan lain sehingga dia tidak stres. Wal yurih dzabihatahu, kata Rasulullah, hendaklah dia buat hewan yang akan disembelihnya betul-betul merasa nyaman. Jangan sampai ketakutan ternak itu. Kita perhatikan hari ini, saat terjadi hari kurban, sapi itu dibariskan berjejer, jatuh di sebelah sini, temannya nengok. Coba perhatikan sapi itu, keluar air matanya, bayangin itu. Coba perhatian. Karena saya lalui apa yang pernah terjadi. Saat kita baca hadis-hadis yang seperti ini, yang seolah-olah kata Rasulullah, sungguh engkau telah membunuhnya berkali-kali sebelum engkau membunuhnya. Bisa jadi sapi yang selama ini kita sembelih keluar air matanya, dia sudah merasakan mati juga saat hendak disembelih. Kita tengok bagaimana sekarang. Maka sebaiknya bagaimana? Saat kita hendak menyembelih sapi, jauhkan sapi yang lainnya dulu. Jangan sampai terdengar saudara dia saat dia disembelih. Jauhkan tempatnya, disembelih dia. Jangan sampai saat dia kesakitan, teman-teman yang lain merasakan atau mendengar saat dia melenguh. Maka khawatir kita kena hadis ini. Seandainya ada Rasulullah, bisa jadi kita akan ditegur oleh Rasulullah. Sungguh engkau, kata Rasulullah, telah membunuhnya berkali-kali sebelum engkau menyembelihnya. Maka apa kesimpulan yang kita ambil di sini? Wa hunaka nususun wa adabun thayyibatun fir rifqi wal hayawan bil hayawanat. Di sini terdapat nas-nas atau ayat-ayat serta adab-adab agar hendaklah kita berlaku berlemah lembut terhadap hewan. Inilah pelajaran yang paling inti yang kita dapatkan dari pelajaran malam hari ini. Hendaklah kita menerapkan adab-adab terhadap hewan. Saat kita menyembelihnya, hendaklah kita tanamkan sifat-sifat kelemah lembutan. Jangan sampai saat kita menyembelih seekor sapi atau kambing, saudaranya melihat apa yang kita lakukan terhadap saudaranya yang lainnya. Kemudian hadis selanjutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq Abul Qasim yaqul. Kata Abu Hurairah, saya telah mendengar dari Rasulullah, as-sadiqul masduq, dia jujur dan layak diyakini tentang kebenaran apa yang disampaikannya. Abul Qasim, dia itu bapaknya si Qasim, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah mengatakan, la tunza'ur rahmatu illa min syaqiyyin. Sesungguhnya rahmat itu tidak akan Allah cabut kecuali kepada orang-orang yang keras atau orang-orang yang suka menganiaya atau kepada orang-orang yang bengis. Jadi orang-orang yang keras, yang bengis, semua itu sifat rahmat akan Allah cabut dari dirinya.
Kemudian dijelaskan Syekh di sini, li'anna rahmata fil khalqi riqqatul qalbi. Saat kita menyayangi hewan-hewan, itu menunjukkan hati kita itu begitu lembutnya. Jadi saat kita menyayangi binatang, itu menunjukkan hati kita itu begitu lembut, begitu perasa. Tapi seandainya kita bengis kepada binatang, datang kucing kelaparan, bisa jadi sepotong ikan kita diambilnya, kita ambil sapu, patah sapunya, kucingnya mengeong. Kita pun merasa senang. Itu menunjukkan hati kita yang keras. Tapi seandainya kita menyayangi binatang, kata Syekh di sini, itu menunjukkan hati kita itu begitu lembutnya. Wariqatuhu alamatul iman, dan kelemah lembutan hatinya itu menunjukkan keimanan ada dalam dirinya. Wa man la riqqata lahu la imana lahu, dan siapa saja yang tidak memiliki sifat kelemah lembutan dalam dirinya, maka tidak ada keimanan baginya. Wa man la imana lahu syaqiyan faman la yurzaqur rifqa syaqiyun. Dan begitu juga sebaliknya, siapa saja yang tidak diberikan keimanan, maka sungguh dia termasuk kepada orang-orang yang celaka. Dan siapa saja faman la yurzaqur rifqa syaqiyun, dan begitu juga kata Syekh, siapa yang tidak Allah berikan dia rezeki berupa kelemah lembutan, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Hal ini dzakara At-Thayyibi, dijelaskan oleh Imam At-Thayyibi. Maka dalam hadis ini juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Tidaklah kelemah lembutan itu Allah letakkan kepada sesuatu, bisa jadi kepada diri kita. Allah letakkan kelemah lembutan kepada kita, illa zanah, maka itu pun akan menghiasi adab kehidupan kita, akan menghiasi kehidupan kita. Wala yunza'u min syai'in illa sya'nah. Begitu juga sebaliknya, saat Allah cabut kelemah lembutan dalam diri kita, maka itu pun akan memperjelek diri kita, akan memperjelek adab kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Qala Ibnu Arabi mengatakan, hakikatul rahmati iradatul manfaati. Hukum asal dari rahmat itu adalah kita menginginkan manfaat bagi orang lain. Jadi saat kita berbuat baik kepada orang lain, itu sama artinya kita menginginkan kebaikan buat mereka. Kita tutup hal ini dengan sebuah hadis yang mana Rasulullah mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ja'alallahu rahmata mi'atu juz'in. Allah itu menjadikan rahmatnya itu 100 buah, 100 bagian. Fa amsaka indahu tis'atu wa tis'ina juz'an. Lalu Allah tahan sifat rahmatnya itu sebanyak 99 buah atau 99 bagian. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Lalu Allah turunkan satu bagian dari rahmatnya ke dunia. Famin zalikal juz'i, dari satu rahmatnya itulah yatarahamul khalqu, semua makhluknya saling menyayangi, saling merahmati. Hatta yarfa'ul farasu, sampai-sampai seekor kuda mengangkat kakinya. Hafiraha an waladiha, sampai-sampai seekor kuda mengangkat kakinya khawatir menginjak anaknya. Itulah bentuk kasih sayang binatang terhadap anaknya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini menambah keimanan bagi kita, serta menjadikan apa yang kita pelajari hari malam ini sebagai adab-adab bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.